Kali ini kita akan membahas 10 mitos tentang gula darah dan diabetes yang salah dan masih dipercayai oleh banyak tenaga medis, apalagi masyarakat. Video ini akan bermanfaat banget baik bagi teman-teman yang sudah kena diabetes maupun bagi Anda yang mau mencegah kena gula darah tinggi. Nonton sampai selesai karena seperti biasa saya juga akan kasih tahu kepada Anda bagaimana paling baik Anda nanganin diabetes dan bahkan atasinya. Selamat datang pada YouTube channel Solusi Diabetes. Bagi pemirsa yang baru di channel ini, izinkan saya memperkenalkan diriku dulu. Nama saya Dominic dan saya adalah seorang coach kesehatan spesialis metabolisme khususnya diabetes dan komplikasi terkait. Karena dulu saya juga punya gula darah tinggi-tinggi, saya benar-benar mengerti siksaan diabetes. Waktu itu kondisi saya cukup parah dengan gula darah sewaktu-waktu lebih daripada 400. Dan HbA1c saya di atas 10. Namun dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun saja saya dapat kalahkan diabetesku. Tanpa obat atau herbal. Hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar, serta puasa kesehatan dan olahraga khusus diabetes. Sehingga sejak 8 tahun lebih saya berdasarkan definisi medis sudah bebas diabetes. 4-5 tahun yang lalu saya membangun komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, di mana saya membagikan ilmu dan metode yang berhasil bagi saya. Dan ternyata ratusan teman lain yang juga ikut berhasil lepas dari cengkraman diabetes. Metode ini bukan merupakan pengobatan alternatif, apalagi ilmu gaib. Dan penting nih, apa yang disampaikan pada video ini bukan sekedar opini saya saja, namun semua berdasarkan ilmu dan sains terkini tentang diabetes. Gratis pula. Mari kita bersama-sama melawan diabetes. Yuk kita bongkar mitos-mitos dan cari tahu apa yang sebenarnya. Sebagai catatan, mohon diperhatikan bahwa semua yang akan kita bahas pada video ini hanya berlaku untuk diabetes tipe 2. Soal diabetes tipe 1 sangat beda ceritanya. Mitos pertama yang bilang gula darah dan karbohidrat itu sumber energi utama buat tubuh kita. Ternyata energi dari karbohidrat dan gula itu tergantung dari jumlah kalori karbohidrat dan gula yang kita makan. Orang yang makan lebih banyak karbo dan gula, tubuhnya lebih gampang pakai gula dan karbo itu. Tapi kalau yang makan karbo dan gula sedikit, tubuhnya lebih memilih pakai lemak buat energi. Jadi, tubuh kita tuh fleksibel banget soal metabolisme. Bisa pakai lemak atau gula buat menghasilkan energi. Tubuh kita itu hebat loh. Dia bisa ubah kelebihan gula dan karbohidrat menjadi lemak. Lantas lemak itu disimpan dalam bentuk montok atau gendut. Dan kalau tubuh merasa kurang energi, dia bisa pakai energi dari cadangan lemak. Yang penting kita mengerti tubuh kita bisa ubah gula dan karbo menjadi lemak, tapi tidak bisa ubah lemak menjadi gula. Ya ini kayak jalan satu arah sih. Tapi intinya menganggap gula darah sebagai sumber energi yang paling penting itu cuma mitos. Sebenarnya lemak itu sumber energi yang lebih oke soalnya mengasih energi lebih stabil. Makanya tubuh kita simpan kelebihan energi dalam bentuk lemak bukan dalam bentuk glukosa. Mitos kedua nih, yang bilang otak cuma bisa pakai gula atau glukosa buat energi.
Ternyata ini juga nggak benar sih. Kalau kita makan banyak karbohidrat, memang energi otak kebanyakan dari glukosa. Tapi otak juga bisa pakai energi dari sumber lain, yaitu keton. Ini akan terjadi kalau seseorang ikutin diet rendah karbo atau juga dikenal sebagai diet keto. Kalau orang kurangin karbohidrat, persentase energi dari glukosa turun dan ketones mulai kasih energi buat otak kita. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita nggak perlu banyak glukosa dari apa yang kita makan. Otak kita bisa berfungsi dengan baik tanpa kita makan gula atau karbohidrat. Masalahnya, banyak orang yang percaya karbohidrat itu dasar energi tubuh kita. Jadi mereka pikir kita perlu karbohidrat secara teratur buat jaga fungsi otak. Tapi kenyataan kalau kita bisa makan tinggi karbohidrat, tubuh kita jadi tergantung karbohidrat. Glukosa jadi sumber energi utama. Jadi kalau orang biasanya makan banyak karbohidrat dan tiba-tiba kurangin karbohidratnya atau nggak makan sama sekali karbohidrat, tubuh bisa jadi rewel. Rewel dalam bentuk pusing, keliangan, dan lain-lain karena kesulitan dapat energi. Itu karena terbiasa pakai karbohidrat. Kalau itu terjadi sama Anda, mendingan kurangin karbohidrat secara bertahap. Biarkan tubuh beradaptasi sama perubahan sumber energi. Nanti otak akan mulai pakai sumber energi lain ya kayak keton itu tadi. Dan mitos kalau otak cuma bisa pakai glukosa buat energi itu terbantahkan. Mitos yang ketiga nih, yang bilang masalah gula darah tinggi cuma dialami oleh orang yang sudah tua. Memang sih kemungkinan kena diabetes naik seiring dengan usia. Tapi masalah gula darah dan diabetes bisa terjadi kapan saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain makanan olahan, gaya hidup yang serba mager, dan suka ngemil. Faktor lainnya penggunaan lemak dan minyak nabati yang dari biji kedelai, jagung, bunga matahari, dan lain-lain. Faktor itu dan makanan berlebihan bikin resistensi insulin dan penyakit metabolik. Akhirnya gangguan metabolisme dan diabetes tipe 2 mulai terjadi di usia muda, bahkan remaja dan anak-anak. Jadi mitos kalau nggak usah khawatir sampai tua itu salah. Kita justru perlu cegah masalah gula darah sejak dini. Mitos yang keempat nih, yang bilang gula dari fruktosa nggak berdampak negatif pada tubuh kita. Bagi yang belum tahu fruktosa itu apa, fruktosa itu jenis gula yang banyak ada di buah-buahan. Memang fruktosa nggak bikin gula darah naik kayak glukosa. Tapi fruktosa yang cuma bisa diurus di hati kita punya dampak negatif mirip alkohol. Bukan maksud saya fruktosa itu alkohol ya, tapi dampaknya ke hati kita mirip sama alkohol. Soalnya fruktosa cuma bisa diproses di liver, jadi beresiko bikin penyakit hati, pelemakan hati, dan resistensi insulin. Kan udah pada tahu resistensi insulin itu dasarnya penyakit diabetes dan sumber banyak penyakit lain. Fruktosa juga ada di dalam gula pasir dan tentunya dalam jus buah. Penting buat ngerti kalau glukosa itu buruk karena naikin insulin, tapi fruktosa juga berdampak negatif. Madu misalnya, sumber gula alami tapi banyak banget fruktosanya. Bahkan ada madu di dalamnya hampir semua merupakan fruktosa, jadi nggak bikin gula darah naik. Ada yang pikir madu itu baik buat diabetes, padahal sebenarnya enggak tuh. Jadi, kalau Anda punya diabetes, resistensi insulin, atau perlemakan hati, hindari juga gula tinggi dalam bentuk fruktosa. Intinya, fruktosa walaupun nggak bikin gula darah naik, tetap nggak bagus.
Mitos kalau fruktosa itu baik karena gula alami itu salah, bahkan salah besar. Mitos kelima nih, jus buah-buahan itu sehat dan gak masalah buat penderita diabetes atau orang yang punya masalah gula darah. Soalnya kan jus itu alami dari buah dan buah kan sehat, gitu katanya. Tapi yang perlu kita paham, nggak peduli gula alami atau enggak, masalahnya gula di jus buah-buahan itu tetap tinggi fruktosa. Jus buah-buahan itu mengandung sekitar 50% glukosa dan 50% fruktosa. Jadi sama aja mau gula tambahan atau gula alami. Makanya mitos kalau jus buah-buahan nggak masalah buat penderita diabetes atau orang dengan sindrom metabolik itu salah besar. Mitos keenam yang bilang makan porsi kecil dan sering bakal bantu kamu mengendalikan gula darah. Di Indonesia konsep salah ini dikenal sebagai 3J. Kita bakal ngerti betapa salah 3J ini kalau kita sadar kenyataannya. Sering makan malah bakal pertahankan ketergantungan kita pada karbohidrat dan tetap nggak bisa bikin gula darah kita stabil. Malahan gula darah bakal naik turun terus. Ini nih yang buruk buat penderita diabetes. Soalnya kalau Anda makan sesuatu yang bikin gula darah naik, terus tubuh bakal produksi insulin buat masukin glukosa ke sel-sel biar gula darah turun lagi. Yang terjadi kalau sering makan kayak 3J dan terus mengonsumsi karbohidrat setiap beberapa jam, gula darah bakal naik turun sepanjang hari. Satu efek samping, kalau gula darah turun, Anda bakal pengen makan karbohidrat atau gula lagi. Kita sering dengar dari tenaga medis kalau ngelewatin makan atau puasa itu buruk bahkan berbahaya. Mereka kurang paham atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Tapi kenyataan jauh lebih baik kalau tubuh kita bakar lemak dan menghasilkan ketones daripada ketagihan karbohidrat. Tapi saya mau ingetin lagi, lewatin makan emang berbahaya buat pengidap diabetes tipe 1. Buat penderita diabetes tipe 1 yang pakai insulin, ngelewatin makan bisa bikin gula darah turun sampai di level yang berbahaya. Soalnya diabetes tipe 1 itu beda banget sama diabetes tipe 2. Nah, karena dunia medis kurang paham dan kurang bisa bedain diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, jadi terbentuk teori kalau semua orang yang punya masalah gula darah harus makan sering dan dengan porsi kecil. Yang mereka kebanyakan nggak ngerti pola makan kayak 3J ini sama sekali nggak perlu buat pengidap diabetes tipe 2. Karena pada orang yang punya diabetes tipe 2, tubuh bakal bisa bikin glukosa sendiri kalau merasa kurang. Jadi pengidap diabetes tipe 2 yang nggak pakai obat, penting nih, nggak mungkin kekurangan gula darah. Jadi mitos kalau makan porsi kecil dan sering bisa bantu atasi masalah gula darah itu salah. Bahkan bukan cuma salah buat teman-teman yang pengen atasi diabetes tipe 2 cuma pakai gizi dan nutrisi, teori salah ini bakal bikin nggak bisa atasi diabetes. Mungkin ada penonton yang sekarang jadi penasaran bagaimana dapat menangani diabetes dan komplikasi terkait hanya dengan diet, puasa kesehatan, serta olahraga khusus. Saya berserta tim ahli siap membantu Anda. Maka kami sudah sediakan ilmu dan metode bagi Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan gratis tentang cara dan metode atasi diabetes, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp kami dan alamat email Anda dapat pada bagian komentar dan bagian deskripsi dari video ini.
Cuman maaf sebelumnya kalau Anda nggak dapat layanan karena kapasitas kami terbatas dan karena puluhan orang setiap hari minta tolong sama kami. Ayo, tunggu apa lagi? Gratis kok. Dalam beberapa bulan saja, Anda mungkin juga sudah berhasil bebas diabetes dan komplikasi terkait. Mitos ketujuh, karbohidrat kompleks alias pati atau starch dalam bahasa Inggrisnya bakal membantu kontrol gula darah. Kesalahan ini berawal dari konsep indeks glikemik. Mungkin kalian pernah dengar istilah indeks glikemik, tapi buat teman-teman yang belum tahu apa itu indeks glikemik, saya kasih tahu definisi dulu ya. Indeks glikemik itu mengukur kecepatan satu makanan jadi gula darah. Semakin cepat gula darah ngalir dari perut ke pembuluh darah, semakin banyak gula yang bakal ada di dalam darah. Dan semakin banyak gula atau glukosa di dalam darah pada satu waktu, semakin tinggi angka gula darah. Intinya, indeks glikemik cuman mengukur kecepatan satu makanan jadi gula, bukan jumlah gula yang ada di dalam satu makanan. Jadi, memilih makanan berdasarkan indeks glikemik memang sering disarankan buat penderita diabetes. Tapi setelah dengar penjelasan ini, pandangan Anda tentang indeks glikemik bakal berubah. Kan tadi saya bilang, indeks glikemik itu ukuran kecepatan makanan berubah jadi gula darah. Tapi yang penting itu jumlah gula di dalam satu makanan, bukan kecepatan jadi gula darah. Misalnya kita bandingkan mangga sama nasi. Kalau kita lihat indeks glikemiknya saja, mangga yang punya indeks glikemik 51 lebih aman daripada nasi yang punya indeks glikemik 70. Tapi karena gula di satu porsi mangga jauh lebih tinggi daripada satu porsi nasi, kenaikan gula darah malah bakal bikin lebih tinggi gara-gara makan mangga daripada makan nasi. Meskipun indeks glikemik mangga lebih rendah. Kesalahan tentang indeks glikemik juga dibuktikan sama sains. Penelitian menunjukkan bahwa ternyata hasil HbA1c nggak ada bedanya antara grup yang makan indeks glikemik rendah sama indeks glikemik tinggi. Jadi konsep indeks glikemik itu sebenarnya sudah kadaluarsa dan nggak tepat. Kalau di luar negeri banyak yang sudah nggak peduli dengan indeks glikemik. Tapi di Indonesia masih banyak yang salah kaprah soal konsep ini. Seharusnya kita lebih fokus ke jumlah gula yang ada di dalam makanan, bukan cuma ngelihat indeks glikemik saja. Jadi, intinya kita perlu lebih bijak dalam memilih makanan dan jangan cuma indeks glikemiknya aja yang jadi patokan. Mitos ke-8 adalah protein nggak berdampak pada gula darah. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Anda merasa video ini bermanfaat nggak? Kalau bermanfaat, tolong tekan tombol like di YouTube sini, karena kalau Anda nge-like video ini, YouTube akan memperlihatkan video ini pada lebih banyak orang. Tolong share juga ke teman-teman atau keluarga yang sekiranya membutuhkan info yang saya berikan dalam video ini. Dan jangan lupa subscribe pada channel ini karena saya masih akan terbitkan banyak video lain yang akan bermanfaat bagi kesehatan Anda. Terima kasih ya. Untuk bongkar mitos bahwa protein nggak bikin gula darah naik, kita perlu sedikit pemahaman tentang fungsi protein dalam tubuh kita. Begini, protein itu terutama adalah bahan bangunan buat tubuh kita. Soalnya puluhan ribu zat di dalam tubuh kita yang terbuat dari protein atau pakai protein. Dan biar lengkap perlu Anda tahu bahwa protein itu bukan satu zat,
tapi satu kelompok zat yang ada puluhan ribu jenis yang beda-beda. Ribuan enzim membantu jalankan proses-proses itu juga adalah protein. Hormon kayak insulin itu juga semacam protein. Mau tumbuh kuku atau rambut, ya dari protein. Mau sembuhin luka, ya perlu protein. Dan masih banyak hal lain yang pakai protein. Tapi protein yang nggak kepake atau kelebihan konsumsi bakal dijadikan glukosa oleh tubuh. Soalnya tubuh kita nggak bisa nyimpan protein. Tapi Anda nggak perlu terlalu takut sama kelebihan protein. Karena kemungkinan Anda konsumsi terlalu banyak protein itu kecil banget. Justru kebanyakan orang cenderung kurang konsumsi protein. Jadi dampak dari protein terhadap gula darah Anda kecil banget kalau dibanding sama konsumsi gula atau karbohidrat. Tapi kalau Anda memang pengen mengendalikan gula darah, jangan konsumsi protein berlebihan. Anggapan bahwa protein nggak berdampak sama sekali pada gula darah itu salah. Kalau Anda konsumsi protein berlebihan, gula darah bisa naik. Tapi Anda tetap bisa tenang walaupun makan full hewani. Karena kebanyakan protein alami biasanya datang barengan sama lemak. Kayak daging sapi, ikan, dan hewan-hewan lain. Bahkan orang yang ikutin diet karnivora yang dianggap cuman makan protein sebenarnya dapat sekitar 3/4 energi dari lemak. Jadi, meskipun protein punya pengaruh pada gula darah, dampaknya nggak gede. Kecuali Anda makan jumlah protein yang sangat banyak dari sumber yang kurang lemak. Ya, kayak misalnya dada ayam. Intinya, walaupun protein bisa bikin gula darah naik, namun pengidap diabetes nggak perlu takut protein. Mitos ke-9 adalah tes kadar gula darah dan tes HbA1c paling tepat buat deteksi dan kelola diabetes. Padahal tes kadar gula darah sebenarnya kurang cocok buat deteksi atau buat nentuin diabetes atau enggak. Banyak alasan, terutama karena gula darah bisa naik turun tergantung banyak faktor. Dan bisa saja seseorang sebenarnya sudah kena diabetes, tapi pas tes gula darah dilakukan hasilnya normal saja. Sekarang sedikit tentang tes HbA1c. Tes ini menunjukkan kadar gula darah rata-rata 3 bulan ke belakang. Jelas lebih bagus tes ini daripada cuma sekedar ukur gula darah sewaktu-waktu. Tapi kedua tes ini punya keterbatasan. Sebenarnya kadar glukosa yang sehat itu seharusnya di sekitaran 80-100 mg per desiliter. Kalau Anda ikutin diet kayak zero karbo dan Anda juga terapin puasa kesehatan, glukosa bisa lebih rendah daripada 80. HbA1c yang sehat sebaiknya di bawah 5,4 atau 5,3 lah. Namun, menilai dan mengukur diabetes cuma berdasarkan kadar glukosa dan HbA1c itu tidak tepat. Soalnya nggak cukup diabetes cuma dinilai berdasarkan glukosa di dalam darah saja. Bisa saja glukosa darah masih kelihatan normal dan terjaga, padahal insulin yang diperlukan buat mengontrol gula darah sudah meningkat drastis. Jadi kalau kita cuma ukur glukosa dan HbA1c, kita nggak bakal nemuin peningkatan pada kadar insulin yang tubuh harus bikin supaya tetap jaga gula darah normal. Itu salah paling fundamental bahwa dunia medis nggak ukur kadar insulin, cuma berpatok pada gula darah saja. Sebenarnya kuncinya buat deteksi diabetes adalah mengukur kadar insulin. Karena yang mengontrol dan mengendalikan gula darah itu adalah insulin.
Sesungguhnya dengan ukur kadar insulin, diabetes bisa dideteksi dini dan yang bersangkutan bisa ambil tindakan sebelum diabetesnya terjadi. Mitos ke-10. Nah, ini terkait sama yang barusan kita bahas. Dan mitos ini sebenarnya paling berbahaya. Begini, mereka bilang bahwa kita cuma perlu mengendalikan gula darah buat nanganin diabetes. Padahal masalah gula darah yang ketinggian itu cuma gejala saja. Nah, seperti yang saya bilang pada mitos sebelumnya, kita harus melihat kadar insulin juga. Karena kalau kita punya insulin yang tinggi secara kronis, kita bakal mengalami resistensi insulin yang berujung pada sindrom metabolik dan diabetes. Dan biar tahu aja, sindrom metabolik ini penyebab utama dari 90% penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, stroke, demensia, kanker, diabetes, tekanan darah tinggi, dan banyak yang lain. Mitos ini sangat berbahaya karena pengobatan yang cuma fokus pada pengendalian gula darah pasti akan meningkatkan resistensi insulin dan dengan demikian akan memperburuk kondisi pasien. Solusinya yang lebih tepat adalah nanganin dasarnya, akar dari penyakitnya, yaitu pola makan dan gaya hidup. Dengan mengurangi asupan gula, karbohidrat, dan frekuensi makan, kita bisa nurunin kadar gula darah dan sekaligus memperbaiki resistensi insulin. Proses perbaikan ini bisa dipercepat dengan lakukan olahraga dan puasa kesehatan sekaligus. Meskipun cara ini kedengarannya sederhana, sebenarnya cukup efektif loh. Di komunitas kami sudah ada ratusan orang yang bisa atasi diabetesnya dan lepas obat cuman dengan cara ini saja. Saya yakin Anda juga akan bisa atasi diabetes Anda tanpa obat dan tetap bisa bebas dari diabetes untuk selama-lamanya. Kalau Anda mau menyimak kesaksian dari teman-teman yang sudah berhasil lepas dari cengkraman diabetes tanpa obat atau herbal, pastikan Anda sekarang langsung simak video ini juga.